Assalamualaikum Sobat Horor dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan channel Topeng Horor. Baik, pada video kali ini Topeng Horor akan mengambil sebuah kisah film horor tentang dendam arwah penari ronggeng. Kisah ini diawali dengan sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Saat sedang pulang ke rumah, perempuan ini melewati hutan kecil, sebut saja namanya Laras, Sobat Horor. Ya, tiba-tiba saat berjalan di hutan, tiba-tiba kakinya tersangkut oleh seutas tali. Karena penasaran, dia korek-korek tanahnya dan ternyata itu adalah sebuah tas yang berisi sebuah tape recorder dan juga selendang berwarna merah. Akhirnya tas beserta isinya itu langsung dibawa pulang oleh si Laras. Nah, sesampainya di rumah, si Laras ini penasaran, Sobat Horor. Karena saking penasarannya, dia ambil tape recordernya dan di dalamnya terdapat sebuah kaset. Namun belum dicoba, kaset recorder itu si Laras diajak makan malam oleh ibunya, Sobat Horor. Pada saat makan malam tersebut, si Laras ngobrol dengan ibunya. Ibunya meminta kepada si Laras untuk bisa menjadi seorang penari. Karena pada saat itu menjadi seorang penari sangat dikagumi, Sobat Horor. Dan di desa itu dulu pernah ada seorang penari yang terkenal. Namanya adalah Sulastri. Namun Sulastri ini meninggal, Sobat Horor. Dan tidak diketahui penyebab kematiannya. Dan masih misteri sampai saat itu. Nah, dalam pembicaraan itu si Laras menolak permintaan ibunya untuk menjadi seorang penari. Karena dia sadar tidak mempunyai bakat untuk menari, Sobat Horor. Akhirnya pembicaraan Laras dan ibunya ini selesai malam itu, Sobat Horor. Dan mereka pun akhirnya pergi tidur. Nah, malam itu si Laras ketinggalan jam tangannya, Sobat Horor, pada saat siang harinya. Dia malam itu mengambil jam tangannya ke tengah hutan tempat dia menemukan tas yang berisi selendang dan juga tape recorder tersebut, Sobat Horor. Nah, pada malam itu ada kejadian yang aneh, Sobat Horor. Malam itu ibunya si Laras ini terbangun, Sobat Horor, karena mendengar ada suara gamelan dari dalam kamarnya si Laras. Segera si ibu ini menghampiri kamar putrinya, yaitu Laras. Ada kejadian aneh di luar nalar si ibu saat dia masuk ke kamar anaknya, Sobat Horor. Dia melihat si Laras sedang menari dengan lemah gemulainya, Sobat Horor. Namun sontak si Laras akhirnya pingsan, Sobat Horor. Setelah kejadian semalam, akhirnya Laras dipaksa ibunya untuk belajar menari ke sanggar tarinya Bu Menur. Siapa Ibu Menur ini, Sobat Horor? Ternyata Bu Menur ini adalah ibunda dari mendiang Sulastri. Sosok penari terkenal yang meninggal secara misterius, Sobat Horor. Saat itu si Laras dites oleh Bu Menur untuk menari, namun gerakannya sangat kaku.
Lantas Ibu Silaras segera mengganti selendangnya dengan selendang yang ditemukan oleh si Laras yang dipakai tadi malam. Sontak Bu Menur kaget, Sobat Horor. Sesaat setelah Laras memakai selendang itu, langsung dia menari dengan sangat gemulai. Bahkan Bu Menur melihat sosok putrinya ada di dalam tubuh si Laras. Dan Bu Menur pun akhirnya juga tahu, Sobat Horor, bahwa selendang yang dipakai si Laras itu adalah selendang putrinya. Akhirnya malam itu Bu Menur melakukan ritual untuk bertemu dengan arwah putrinya, yaitu Sulastri, Sobat Horor, di tengah hutan. Sulastri bilang akan membalas dendam pada pembunuh yang telah menghabisinya dengan bantuan tubuhnya si Laras. Kemudian Bu Menur pun menghampiri Pak Marto, si kepala desa, dan menceritakan semuanya, Sobat. Dan di dusun itu rencananya akan ada sebuah acara. Maka disusunlah rencana. Saat bersih desa mereka memanggil 4 orang mahasiswa yang dulu KKN di desa itu, yang sudah berhasil membuat kincir angin untuk membangkit listrik di desa itu. Jadi ada jasanya, Sobat Horor, dari 4 mahasiswa ini. Nah, cerita berlanjut. Akhirnya keempat mahasiswa itu akhirnya datang ke desa tempat di mana Sulastri dan Laras berada, Sobat Horor. Dan semua sudah dipersiapkan oleh Bu Menur dan Pak Marto dan warga desa itu, Sobat Horor. Sampai-sampai mereka pun menginap di tempat yang sama pada saat mereka KKN dulu, Sobat Horor. Kemudian diantarkan oleh si Laras. Malam itu 4 mahasiswa itu menuju ke rumah singgahnya, Sobat Horor. Mereka dijamu dan makan. Saat itu Laras berniat pamit untuk pulang. Namun ada salah satu mahasiswa yang genit menggoda si Laras, Sobat Horor. Keempat mahasiswa ini tidak sadar kalau malam ini akan ada kejadian yang mengerikan menimpa mereka. Kejadian apa, Sobat Horor? Ya, malam itu adalah malam balas dendamnya arwah Sulastri kepada 4 mahasiswa yang telah membunuhnya, Sobat Horor. Nah, malam itu pembalasan Sulastri yang pertama dilakukan pada si Riki, dicekik oleh arwah Sulastri. Akhirnya meninggal. Kemudian yang kedua si Aksan. Si Aksan ini dibuat halusinasi dan masuk ke dalam sumur dan akhirnya meninggal juga, Sobat Horor. Kemudian yang ketiga adalah Yudi. Yudi ini paling berat, Sobat Horor. Dia dibuat ketakutan oleh sosok arwahnya Sulastri. Berlari mondar-mandir ke sana kemari dan dikejar terus oleh sosok arwah dari Sulastri ini, Sobat Horor. Namun akhirnya si Yudi meninggal juga, Sobat Horor. Dan yang keempat ini adalah si Adit, Sobat Horor. Ya, saat melangsungkan pernikahan dan saat akan melakukan malam pertamanya, Sobat Horor, tiba-tiba si Adit ini berhalusinasi, Sobat Horor. Berhalusinasi. Istrinya berubah menjadi sosok Sulastri yang menakutkan. Sontak dipukulnya kepala.
sosok Sulastri itu hingga pecah Sobat Horor. Namun begitu sadar, dia sangat ketakutan bahwa ternyata itu adalah istrinya sendiri Sobat Horor. Adi ketakutan karena telah membunuh istrinya sendiri, dan karena saking ketakutannya Sobat Horor, akhirnya Adit mengakhiri hidupnya dengan gantung diri Sobat Horor. Dan tamat.